Ketika saya khotbah 1 jam, berapa jam pun saya khotbah, itu belum tentu saudara bisa berubah lewat khotbah. Tetapi ketika saudara berjumpa dengan Dia dalam penyembahan, itu bisa mengubahkan hidup saudara. Amin. Barangkali suatu saat kita saudara tidak ada khotbah sama sekali. Ketika kita penyembahan, udah penyembahan terus semua orang ngalami Tuhan. Ada yang menangis, ada yang berteriak, ada yang ngalamin Tuhan. Selesai itu kemudian, amin, kita pulang sama-sama. Merdeka semua, amin. Iya, itu yang terpenting, perjumpaan dengan Tuhan. Tapi hari ini kita dengarkan khotbah. Luis siapkan dari situ. Kasih salam dulu kiri kanannya, katakan selamat datang di GSJ Pemalang. Judul firman Tuhan hari ini adalah Change Your Mind. Ubah pikiranmu. Amsal 4 ayat 23 dalam terjemahan yang mudah dibaca. Isinya begini, kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Di atas segalanya hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Amin. Amsal 4 ayat 23 ini, kalau dalam terjemahan yang biasa, dari segala kewaspadaan jagalah hatimu, karena dari situ terpancar kehidupan. Tapi dalam terjemahan yang mudah dibaca saudara-saudara, bunyinya begini, di atas segalanya hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Pikiran kita mengontrol hidup kita. Jadi hati-hati dengan pikiranmu. Amin. Sejak kita percaya Yesus, perubahan seketika sedang terjadi. Ketika kita percaya Yesus pertama kali, pada saat itu perubahan seketika sedang terjadi. Yang pertama, lahir baru. Amin. Lahir baru itu terjadi seketika, tidak butuh proses yang lama. Kemudian perubahan status terjadi seketika. Status orang berdosa menjadi orang yang benar, orang yang berdosa menjadi orang yang kudus. Terjadi seketika saat kita percaya Yesus. Kemudian keselamatan, tadinya tidak selamat menjadi selamat. Tadinya di dalam kegelapan menjadi dalam terang. Terjadi seketika itu juga. Amin. Tapi perubahan pola pikir harus terjadi terus menerus. Amin. Perubahan seketika itu lahir baru terjadi saat itu juga, tapi pola pikir harus terus. Kita sudah percaya Yesus, sudah diselamatkan, sudah diubahkan statusnya. Udah, saya sudah selamat. Tetapi setiap hari ini harus terus dibaharui. Pikiran harus terus dibaharui. Pikiran harus semakin selaras seperti yang Tuhan mau. Menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Roma 12 ayat 2. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Amin. Firman Tuhan bilang begini, janganlah engkau serupa sama dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Restorasilah pikiranmu, ubahlah pikiranmu, baharui pikiranmu dari hari ke hari, dari hari ke hari, harus berubah. Amin. Menang atau tidaknya kita dalam kehidupan ini, sesungguhnya pertarungan terbesar sedang terjadi dalam pikiran kita. Amin. Menang atau gagalnya kita dalam hidup ini, pertarungan terbesar sedang ada terjadi di pikiran kita. Berubah atau tidaknya kita dalam kehidupan ini ditentukan oleh pikiran kita. Sukses atau gagalnya kita dalam kehidupan ini ditentukan oleh pikiran. Miskin atau kayanya kita dalam kehidupan ini ditentukan oleh pikiran. Perhatikan ini. Mata melihat,
telinga mendengar, panca indera. Panca artinya 5. Semua itu adalah pintu lewat mata. Kita melihat dengan mata, lalu masuk di pikiran. Dari mata turun. Dari mana datangnya cinta? Dari kali turun. Ya, begitu. Anak-anak muda yang merasa jatuh cinta. Mata, kemudian pikiran, lalu turun ke hati. Kemudian hati merespon. Setelah dia lihat, dipikirkan, kemudian turun ke hati. Bagaimana kalau tidak bisa lihat? Jadi kadang ada orang yang seperti Pak Japon yang terganggu penglihatannya, tidak terlalu banyak persoalan hidupnya. Karena tidak bisa melihat. Coba kalau terlalu banyak melihat, jadi masalah dalam hidupnya. Saudara-saudara, makanya Pak Japon umurnya panjang. Karena hidupnya tenang-tenang saja. Karena melihat dunia ini tidak terlalu banyak persoalan. Coba Pak Erwin. Dunia ini penuh dengan gejolak. Dilihat oleh Pak Erwin. Menjadi beban pikirannya Pak Erwin. Sehingga Pak Erwin susah untuk tidur. Saudara-saudara. Setelah dipikirkan kemudian hati. Hati memberi respon. Ada 2 jenis hati. Hati yang lemah dan hati yang kuat. Dia mulai merespon dengan negatif. Hati yang kuat, dia berkata yes. Haleluya. Yosua dan Kaleb, dia meresponi berkata, kita harus maju. Tetapi yang 10 berkata, mati kita, enggak bisa. Hati yang lemah. Hati yang kuat adalah hati yang terhubung dengan hadirat Tuhan. Hati yang kuat adalah hati yang terhubung dengan firman Tuhan. Hati yang kuat adalah hati yang terhubung dengan kasih Tuhan. Ada orang yang pintar, otaknya pintar, pikirannya hebat. Tapi stres. Gila. Kenapa? Tidak terhubung dengan hadirat Tuhan. Tidak semuanya kita bisa logikakan. Amin. Dalam hidup ini tidak semua kita bisa mampu pikirkan, saudara-saudara. Kalau kita semua bisa atasi dengan pikiran kita, kita tidak butuh Tuhan. Tapi ada bagian Tuhan yang dia harus kerjakan buat kita. Bagian kita terbatas dalam pikiran. Supaya apa? Supaya kita selalu terhubung dengan Tuhan. Apa yang kita tidak bisa, kita tinggal bilang, Tuhan, aku tidak sanggup. Aku butuh tangan-Mu. Kalau kita mulai ambil bagiannya Tuhan, kita ngotot terus sama Tuhan. Itu sebabnya hidup kita bergumul terus dan tertatih-tatih dari tahun ke tahun. Hati yang kuat itu dibakar dengan hadirat Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya ibadah butuh hadirat Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita di rumah butuh berjumpa dengan hadirat Tuhan every time, setiap hari. Supaya apa? Hatinya dibakar. Hatinya dibakar, hatinya dibakar. Ibadah tanpa hadirat Tuhan kosong dan hampa. Kita boleh pintar terhadap firman Tuhan, tapi di sini hampa dan kosong. Saudara-saudara, kepintaran tidak bisa menyelesaikan. Tapi hadirat Tuhan membuat hati tenang dan kuat dan selalu kuat. Pikiran. Pikiran itu hubungannya dengan firman Tuhan. Baca firman. Nanti pikiran kita akan berpikir, gitu. Kalau nggak pernah baca firman, apa yang kita mau bilang? Gitu kan. Tapi baca firman, saya tahu. Haleluya. Betul enggak?
yang tidak pernah baca Alkitab, dia nggak tahu cerita di Alkitab. Tapi ketika baca, oh, itu. Amin. Coba lihat sekelilingnya, kira-kira orang yang baca Alkitab enggak itu. Amin. Mulai hari ini baca Alkitab, setiap hari baca Alkitab. Pak, tidak ada waktu, Pak. Waktu yang ngatur kita atau kita yang ngatur waktu. Kalau kita tidak sediakan waktu, tidak akan ada waktu. Kenapa ada waktu main HP? Kenapa ada waktu nonton TV? Kenapa ada waktu untuk duduk santai? Kenapa baca Alkitab tidak ada waktu? Sediakan waktu supaya perubahan pola pikir terjadi. Kemarin anak muda di sini, saya bilang, masa depanmu bukan abu-abu, masa depanmu bukan apa namanya, tidak jelas. Masa depanmu pasti. Kamu hari-harimu kan pasti. Lulus SMP, SMA, itu kan pasti kan. Habis SMP, SMA, habis SMA apa? Kuliah. Habis kuliah apa? Kerja. Itu pasti, enggak pasti. Kemudian setelah kerja apa? Nikah. Itu pasti, enggak pasti. Tahun berapa itu nikah? Itu bisa diukur, dilihat dari sekarang. Bisa. Berarti masa depanmu pasti. Kalau engkau bangun dari sekarang, di sana pasti. Kalau engkau dari sini tidak bangun, engkau main-main, di sana pasti apa? Hancur. Udah pasti, semua di sana kepastian. Mau pasti hancur atau pasti berhasil. Haleluya. Yes, saudara-saudara. Change your mind. Ikut Yesus kok jadi susah? Ada yang ikut Yesus hidupnya jadi susah? Yang salah siapa? Respon kita. Berarti your mind belum berubah. Sampai saat ini saya kok belum punya rumah sendiri. Ada yang salah. Kalau sampai usia tua enggak punya rumah sendiri, ada yang salah dalam hidupmu. Anak muda yang 5 orang kemarin saya bilang, kalau sampai tua kamu tidak punya rumah sendiri, apa yang kamu kerjakan selama kamu hidup? 60 tahun, 70 tahun di dunia. Apa yang kamu cari di dunia? Apa yang kamu kejar? Kamu sampai tua enggak punya rumah. Keterlaluan kau sebagai manusia. Saya tantang anak muda. Saya bilang, Teti, 2-3 tahun ke depan kamu harus punya rumah di Pemalang. Agung, 2-3 tahun ke depan kamu harus punya rumah sendiri di Pemalang. Ephraim, 2-3 tahun depan harus punya rumah. Ibu Marian, 2-3 tahun harus punya rumah. Kalau enggak bakalan punya rumah. Apa Pak Zuapan kasih rumah kita? Siapa kita mau kasih rumah ke kita? Tante Ayung. Kos-kosan mau dikasihkan ke Mas Yogi. Kita yang harus memikirkan diri kita. Hidup kok tidak pernah bahagia. Miskin terus. Something wrong. Hidup tidak pernah bahagia. Pak, saya nggak pernah bahagia. Mas, saya nggak pernah bahagia. Ada nggak? Ada. Pak, saya ikuti Yesus tapi nggak pernah bahagia. Miskin terus. Bukan Tuhan yang salah. Bukan orang tua yang salah. Bukan orang lain yang salah. Coba praktekkan sama-sama. Aku yang salah. Pikiran tambah perbuatan, sukses, action harus ada. Pikirannya pintar.
pintar berhayal punya rumah lantai 3. Tapi bangunnya siang. Main game terus. Gak pernah belajar. Itu hanya mimpi. Haleluya. Saya harus punya rumah sendiri. Itu di pikiran. Yang ingin punya rumah katakan, saya harus punya rumah sendiri. Saya pasti bisa punya rumah sendiri. 2 atau 3 tahun atau 4 tahun ke depan, saya harus punya rumah sendiri. Your mind. Dulu kami nggak punya rumah, tapi di sini sudah ada rumah duluan. Sebelum kita punya rumah, rumah sudah ada di sini. Saya bilang, kita harus punya rumah. Dari mana uang? Wis, pikiran ini aja dulu. Haleluya. Iya. Coba kalau nggak dipikirkan, punya rumah nggak? Pak Jujawan kasih rumah. Ingat, action. Bertindak. Kerja keras, bangun pagi, buang rasa malas. Bilang, jangan malas. Amen. Kemarin anak-anak muda yang 5 orang saya bilang gini, perubahan mulai dari hal yang terkecil. Apa itu? Bangun tidur, lipat selimutmu sendiri. Mulai hal yang terkecil lakukan, jangan mimpi buruk. Ingin yang hebat, bangun tidur selimutnya enggak dilipat. Sepatunya enggak dicuci sendiri. Ma, cuci sepatuku. Udah tua. Sudah pasti masa depanmu pasti hancur. Dijamin 100%. Berubah. Rumahnya enggak pernah disapu, kamarnya amburadul. Udah kelihatan siapa kita. Jauh ke depan, kelihatan dari sekarang. Orang tua lihat anak-anak kita seperti apa. Itu bisa dilihat. Ubah semuanya sebelum terlambat. Sebelum kita mati orang tua ini, kita kan bentar lagi mati kan. Nanti anak-anak kita ini, kalau enggak sekarang, bangun. Sorry. Saya dulu kita di kampung, jam 5 bangun. Maduda, tahu maduda? Numbuk padi, di sana enggak ada gilingan padi. Jam 5 pagi sudah berdiri di atas itu gilingan tumbukan jam 5 pagi. Kalau enggak bangun, aduh diomelin sama mama. Habis itu, ayo kerbau ini bawa ke ladang. Masih basah semua, aduh. Masih mata gini. Boro-boro bangun siang. Beda dengan anak-anak sekarang. Haleluya. Iya, makanya orang-orang di zaman-zaman kita ini semua pejuang. Kenapa? Karena dari dulu itu sudah dilatih untuk berjuang. Nah, kita ini kadang mendidik anak itu terlalu baik. Udahlah, papa aja yang nyuci bajumu, kamu tidur aja main game. Kita kira itu baik. Itu membunuh dia. Lebih baik firman Tuhan bilang pukul pakai rotan. Nanti kalau dipukul nangis. Lebih baik dia nangis hari ini. Daripada hari ini dia tertawa tapi di sana dia nangis. Siap bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kenapa Pak Pasar Rebu pagi berangkat ke pasar, pulang makan, berangkat lagi ke pasar. Itu Pak Pasar Rebu.
Sebenarnya daging ini, pinginnya apa? Tidur wes, nonton TV wes. Tapi harus disalibkan ini daging supaya apa? Supaya ketika saya umur sekian, saya sudah bisa nonton TV. Kenapa? Karena uang sudah bekerja untukku. Ya. Sekarang saya bekerja untuk uang. Nanti uang yang bekerja untuk diriku. Haleluya. Kalau kita nggak lakukan itu, nanti kita akan terus sampai haleluya. Tuhan tolong kita. Yang terakhir. Apa yang mencuri pikiranmu? Apa yang mencuri waktumu? Apa yang mencuri kesuksesanmu? Apa yang mencuri masa depanmu? Apa yang mencuri kebahagiaanmu? Rebut sekarang masa depanmu, kesuksesanmu, kebahagiaanmu, kekayaanmu. Rebut sekarang. Men, selesai ibadah ini, katakan Tuhan, aku mau rebut. Aku mau rebut. Aku nggak mau jadi orang miskin, aku tidak mau biasa-biasa, aku tidak mau begini terus. Ayo bekerja. Kurangi tidurnya, yang tidurnya terlalu berlebihan, kurangi, nggak mati. Ya, terlalu banyak nonton TV, kurangi. Nggak mati kalau nggak nonton TV. Pangkas, pangkas. Belajar kepada semut, kata Amsal. Belajar kepada semut. Kayaknya aku harus berubah mulai dari hal kecil. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan saya mau berubah. Aku mau berubah. Kita datang pada Tuhan. Haleluya, haleluya.